Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab 3 tentang metode harga pokok proses, perhitungan dan pencatatan biaya produksi pada awal periode tidak terdapat produk dalam proses. Seperti yang ada pada buku paket halaman 58. Baik, kita lanjut. Hari ini kita akan belajar 3 poin. Yang pertama, karakteristik metode harga pokok proses. Yang kedua, pola arus produk dan arus biaya melalui departemen produksi. Yang ketiga, penghitungan dan pencatatan biaya produksi departemen A. Poin yang pertama, karakteristik metode harga pokok proses. Kalian bisa menyimak di halaman 59. Yang pertama, produksi dilakukan secara massal dengan standar ukuran dan kualitas yang sama. Yang kedua, biaya produksi terdiri dari biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, ketiga biaya ini harus kalian ingat-ingat ya, karena berkaitan dengan laporan yang nantinya akan kita buat. Yang kedua, maksud saya poin A, nomor 2 poin A, biaya bahan terdiri dari bahan baku dan penolong. Yang kedua, biaya tenaga kerja terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang ketiga, biaya overhead pabrik merupakan biaya yang secara tidak langsung berhubungan dengan produksi. Biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk bisa sesuai dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya dihitung berdasarkan tarif tertentu yang ditetapkan sebelum proses produksi atau dianggarkan. Yang keempat, apabila biaya overhead pabrik dibebankan berdasarkan tarif tertentu, maka perlakuannya sama dengan pembebanan biaya pada metode harga pokok pesanan. Yang ketiga, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap periode produksi. Harga pokok tiap unit produk dihitung dengan cara membagi jumlah biaya produksi suatu periode dengan jumlah satuan periode yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Lanjut, kita ke poin B, pola arus produk dan arus biaya melalui departemen produksi. Nah, kalian juga harus mengetahui bagaimana pola arus dalam produksi. Yang pertama ada arus berurutan. Setiap produk yang masuk proses produksi diproses dengan urutan yang sama. Produk jadi pada departemen sebelumnya menjadi bahan baku pada departemen berikutnya. Pada departemen berikutnya diperhitungkan biaya tambahan untuk menyelesaikan produk. Nah, ini diperjelas lagi melalui tabel di mana departemen A itu dia kegiatannya ada bahan lalu masuk ke proses produksi. Nah, setelah produknya selesai, lalu dikirim ke departemen B. Nah, sampailah kita di departemen B. Nah, tadi kan sudah selesai ya dari produk A, dari departemen A. Nah, itu namanya produk selesai dari departemen A atau masuk proses produksi di departemen B. Lalu produknya selesai dan dikirim ke gudang. Jadi, hanya ada 2 tahapan tergantung pada perusahaannya. Lalu masuk ke gudang produk jadi karena tadi keterangannya dikirim ke gudang, maka produk langsung jadi. Produk selesai diproduksi masuk ke dalam gudang. Nah, ini adalah tahap yang terakhir dalam proses produksi. Yang kedua ada arus sejajar. Kalian bisa buka paket kalian di halaman 59. Ada pola arus sejajar. Nah, pada arus sejajar terdapat bagian pekerjaan tertentu yang dilakukan bersamaan sebelum disatukan dalam proses produksi yang sama. Arus sejajar sering dinamakan dengan arus paralel, seperti pada gambar di bawah ini.
produk masuk proses secara bersamaan di Departemen A1 dan A2. Setelah selesai proses produksi di dua subdepartemen, produk dikirim ke Departemen B untuk diolah di Departemen B. Setelah selesai, produk dikirim ke gudang. Nah, itu kan terdapat lingkaran-lingkaran ya. Karena ini gambarnya sulit, jadi Ibu foto dan masukkan di sini. Karena di internet pun sulit menemukan gambar yang sama lingkaran-lingkaran seperti ini. Nah, ini perhatikan lingkaran-lingkaran yang di Departemen A. Itu ada proses produksi Departemen A1. Jadi Departemen A itu ada Departemen A1 dan A2. Jadi ada dua ya. Proses produksi yang pertama itu masuk ke Departemen A1, lalu masuk ke Departemen A2, baru bisa masuk ke Departemen B. Proses produksi HP barang dari Departemen A1 dan A2. Nah, kalau yang B ini, Departemen B ini jadi satu, lalu produknya selesai dan masuk ke gudang produk jadi. Kenapa dinamakan arus jejer? Karena proses produknya itu diberikan secara bersamaan di proses produksi A1 dan A2. Jadi di Departemen Produksi A itu ada dua kegiatan. Lalu selanjutnya di pola arus selektif. Pada arus selektif, barang yang telah diselesaikan di departemen pertama pada proses berikutnya bisa menjadi bahan baku pada beberapa departemen yang berbeda, sehingga produk yang dihasilkan bisa lebih dari satu jenis. Seperti pada gambar berikut, barang yang telah selesai diproses produksi ada yang langsung menjadi produk selesai dan dikirim ke gudang. Ada yang diolah lagi di Departemen C, baru kemudian menjadi produk selesai dan dikirim ke gudang. Dan ada yang diolah lagi di Departemen B dan Departemen C, baru kemudian menjadi produk selesai dan dikirim ke gudang, sehingga produk selesai yang disimpan di gudang terdapat 3 varian. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa buka buku paket kalian halaman 60. Jadi produk selesainya itu ada 3 macam, karena ada yang langsung selesai, ada juga yang diproses dua tahap, dan 1 tahap pun langsung selesai pun juga ada. Nah, itulah mengapa ada 3 varian produk selesai. Baik, kita sudah belajar tentang pola arus. Ada arus apa tadi? Yang pertama, pola arus berurutan, sejajar, dan selektif. Nah, itu hanya teori, kalian cukup memahami saja. Lalu setelah ini kita masuk ke penghitungannya. Nah, ini adalah penghitungan dan pencatatan biaya produksi Departemen A. Nah, kita pelan-pelan dulu ya. Ini kita hanya fokus ke Departemen A saja. Ya, produk selesai itu baru masuk ke Departemen A, belum transferan ke Departemen B. Nah, ini ada contoh penerapan penghitungan dan pencatatan biaya produksi dengan menggunakan metode harga pokok proses pada PT Andalan yang memproduksi satu jenis produk melalui Departemen Produksi A dan B yang terjadi pada bulan Januari 2021. Berikut ini data produksi dan data biaya produksi Departemen A pada bulan Januari 2021. Nah, ini Bu Iva ambil soal yang ada di buku paket kalian, jadi sekalian menjelaskan gitu ya. Jadi kalian bisa menyimak angka-angkanya yang ada di buku paket. Nah, ini data produksinya ada di halaman 61. Data produksinya sudah jelas ya. Ini ada
produk dalam proses awal periode 0 unit, produk masuk proses pada bulan Januari 8.000 unit, produk selesai ditransfer ke departemen B ada 6.000 unit, penyelesaian biaya bahan baku 100%, biaya konversi 60%-nya ada 2.000 unit. Nah, ini kalian perhatikan ya. Ada penyelesaian biaya bahan baku 100% dan biaya konversi 60%. Nah, ini perlu kalian ingat-ingat dan garis bawahi karena masih ada kaitannya dengan perhitungan di tabel berikutnya. Nah, ini data biaya produksi yang di bawahnya ada pemakaian biaya produksi pada bulan Oktober 2014. Biaya bahan bakunya 19.200.000, biaya tenaga kerjanya 14.400.000, biaya overhead pabrik 10.800.000. Sehingga dijumlah menjadi 44.400.000. Nah, kita masuk ke perhitungan yang pertama, yaitu harga pokok produk yang dihasilkan. Nah, untuk menghitung harga pokok per unit, kita harus menghitung unit ekuivalen. Nah, bagaimana caranya menghitung unit ekuivalen itu? Nah, ini kan ada biaya bahan baku 6.000 unit. Nah, 6.000-nya itu didapat dari produk selesai ditransfer ke departemen B. Ingat-ingat ya. Lalu ditambah 100% karena dia biaya bahan baku. Nah, tadi kan Ibu sudah mewanti-wanti kalian untuk mengingat-ingat di slide sebelumnya ada penyelesaian biaya bahan bakunya 100% dan biaya konversinya adalah 60%. Nah, di sini biaya bahan bakunya 6.000 unit ditambah 100% dari data produksi dikali 2.000 unit itu juga dari data produksi. Kita lihat lagi. Penyelesaian biaya bahan baku 100%, biaya konversi 60% itu ada 2.000 unit. Jadi 6.000 ditambah 100%, 6.000 unit ditambah 100% dikali 2.000 unit sama dengan 8.000 unit. Begitu pula dengan biaya tenaga kerja, sama-sama 6.000 semua ya. Ini 6.000 semua dari produk selesai ditransfer ke departemen B. Bedanya di biaya tenaga kerja itu 60% dan 60%. Biaya overhead pabrik juga 60% karena dia berpatokan pada biaya konversinya. Dan 2.000 unitnya masih sama. Nah, ini kita sudah ketemu unit ekuivalennya, ada 8.000, 7.200 dan 7.200. Lalu berikutnya menghitung harga per unit dengan cara membagi biaya produksi dengan unit ekuivalen. Nah, ini tinggal kalian bagi saja. 19.200, 14.400, 10.800 itu didapat dari data produksi yang awal tadi, yang ini ya. Nah, lalu kita masukkan ke tabel biaya yang masuk ke biaya yang dikeluarkan. Nah, jadinya 19.200.000 dibagi 8.000 sama dengan 2.400 rupiah. Nah, begitu ya caranya. Lanjut ke perhitungan harga pokok produk yang dihasilkan. Nah, ini ada perhitungan biayanya. Yang pertama kita menghitung harga pokok produk selesai ditransfer ke departemen B. Yaitu tadi kan ada 6.000 unit ya. Kita lihat di data produksi. Yang ini ada 6.000 unit. Nah, 6.000 unitnya tadi itu dikali 5.900. Nah, 5.900 itu dari mana? Dari jumlah biaya per unit 5.900. Nah, kita kalikan jadi hasilnya 35.400.000. Lalu harga pokok produk dalam proses akhir
biaya bahan bakunya 100% dikali 2000, 2000-nya itu 2000 unit, lalu dikali 2400 dari biaya per unit di laporan, maksud saya di tabel sebelumnya 4.800.000, lalu biaya tenaga kerja termasuk biaya konversi itu 60% dikali 2000 unit dikali biaya per unitnya itu Rp2.000, lalu menjadi 2.400.000. Begitu pula biaya overhead pabrik menurut ke biaya konversi 60% dikali 2000 dikali Rp1.500, jadi 1.800.000. Nah, totalnya jadi 9.035.400 ditambah 9 juta sama dengan 44.400.000. Nah, kita sudah sampai di pencatatan biaya produksi. Ini adalah jurnal untuk mencatat transaksi pada Departemen A PT Andalan bulan Januari 2021. Nah, ini kita tinggal masukkan saja. Jadi ada format jurnalnya ya, BDP, BBB, Departemen A, persediaan bahan baku, debit, kredit 19.200, 19.200 dari angka-angka yang telah kita hitung tadi sudah ada keterangannya, jadi tinggal dimasukkan saja ke dalam jurnal. Nah, kita masuk di penyusunan laporan biaya produksi. Ini adalah langkah yang terakhir, yaitu menyusun laporan biaya produksi PT Andalan, laporan biaya produksi Departemen A bulan Januari 2021. Yang pertama ada data produksinya, yaitu 8.000 unit. Masih ingat kan di data produksi yang paling awal 8.000 unit, jumlah produk masuk proses itu ada 6.000. Nah, produk dalam proses akhir periode tingkat penyelesaian BBB 100% dan biaya konversi 60% adalah 2.000 unit. Lalu 6.000 ditambah 2.000 pas menjadi 8.000 unit. Selanjutnya ini ada biaya yang dibebankan. Nah, ini tinggal masukkan dari laporan yang sebelumnya ada 19.200, 14.400, 10.800 sesuai BBB, BTK, dan BOP. Nah, biaya produksi tiap unitnya itu dari perhitungan ini, biaya per unit. Dari ini 2.400, 2.000, 1.500, dan ya hanya 3. Lalu kita masuk ke perhitungan biaya. Harga pokok produk selesai ditransfer ke Departemen B telah diketahui 35.400.000. Kita masukkan dari perhitungan yang sebelumnya, yaitu yang ini ya. Yang ini, maksud saya yang ini 35.400.000 dari 6.000 unit dikali 5.900. Lalu harga pokok produk dalam proses biaya bahan bakunya ada 4.800, 2.400.000 dan 1.800.000. Itu didapat dari perhitungan yang ini. Nah, yang ini ya. 4.800, 2.400 itu dari perhitungan biaya harga pokok produk yang dihasilkan. Nah, itu dijumlah jadi 9 juta rupiah dan dijumlahkan dengan 35.400.000 ditambah 9 juta, jadi totalnya sama dengan 44.400.000 rupiah. Nah, sekian pembelajaran dari Bu Iva. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan dapat langsung ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.